Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau ngebahas atau mereaksi kasus dimana pertikaian antara Malaysia dan Indonesia soal Laut Ambalat yang konon katanya banyak mengandung banyak diisi minyak sampai dengan ratusan juta ton di Laut Ambalat tersebut guys. Makanya diperebutkan. Kasus ini kembali mencuat ketika Anwar Ibrahim PM Malaysia berkunjung ke Indonesia untuk membahas soal Ambalat ini guys. Dan kesepakatan kedua belah pihak antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim itu bersepakat untuk bagi hasil, berarti kerjasama untuk mengelola Laut Ambalat tersebut guys. Nah disinilah pemicunya, jadi banyak warga net Malaysia dan warga net Indonesia itu memberikan berbagai macam komentar tentang Laut Ambalat tersebut. Ada yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, kebijakan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim, dan ada juga yang setuju dengan kebijakan tersebut. Nah, banyaklah macam-macam komentar tersebut guys. Jadi seperti apa komentar-komentar dari para netizen Malaysia dan Indonesia? Berikut ini videonya. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat, macam saya kata minyak dalam peta ni. Memang betul, walaupun minyak ini di dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia, sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut, dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, runding lah. Itu dia kedudukan kita, pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan, bila masuk tajuk ini, barulah dibawa. Sabah, baik, Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Saya tahun 2. Ya, jelas ya. Jadi Malaysia pilih berunding untuk kasus Ambalat ini guys. Jadi dan Presiden Prabowo pun setuju untuk berunding dan berbagi hasil untuk kerjasama mengelola Laut Ambalat ini guys. Jadi menurut teman-teman coba tanggapannya gimana deh. Oke, lanjut kita dengarkan komentar dari orang ini. 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan, sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak, bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, ada tumpang tindih. Siapa yang salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Kalau mau lanjut, komen di bawah ya. Komennya yang slow aja. Mari kita bela bangsa dengan nasionalisme yang cerdas. Betul ke Ambalat milik Sabah dan Malaysia mau kena bagi sama Indonesia, macam dakwaan YB Asafal daripada Dun Tungku?
Sebelum itu, saya sebut sikitlah pasal Ambalat ni. Ambalat ni telah lama menjadi wilayah pertikaian antara Indonesia dan Malaysia. Blok seluas 15,235 km persegi yang terletak di Selat Makassar dan juga dekat dengan Tawau, Sabah mempunyai potensi yang luar biasa dan kekayaan laut terutamanya minyak. Terdapat satu titik pelombongan di Ambalat yang mempunyai simpanan potensi sebanyak 764 juta tong minyak dan 1.4 triliun kaki padu gas. Apapun kita tengok dulu sedutan video YB Asafal ni yang sedang berlega-rega di media sosial mengkali menjadi senjata pembangkang di Semenanjung untuk ambil undi Sabahan. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan Ambalat, sempadan Ambalat kepada kerajaan Indonesia. Ini antara kesilapan-kesilapan yang mungkin akan kita lakukan apabila kita tidak memperhalusi apa yang YB Asafal berpolitik tu berpada-pada, jangan sampai membawa perkara yang tidak benar dan fitnah terhadap Yang Amat Berhormat PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G, Ketua Menteri Sabah. Kan PM sudah cakap perjanjian maritim antara Malaysia dan Indonesia ini tidak melibatkan sempadan negeri Sabah. Kita boleh tengok sedutan video ni. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. YB Asafal, bolehkah berhenti menipu dan mempolitikkan perkara yang tidak benar? Kalau mau menang dan mendapat sokongan rakyat Sabah, bukan begini caranya. Tapi kan kawan-kawan, saya heranlah warisan ni. Adakah mereka ni sebenarnya jujur bersama kerajaan perpaduan ataupun duri dalam daging? Saya sebagai Sabahan, isu kedaulatan sempadan ini kita kena bangkit pertahankan sebagai Sabahan sekalipun 1 inci. Dan saya percaya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi soal kedaulatan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya, jamin perkara perbatasan tak sampai bikin Malaysia dan RI perang. Buat apa juga perang ya? Malaysia dan Indonesia itu serumpun, ngapain juga perang, ngapain juga mau dijadikan arena marketing senjata dunia barat ya. Arena uji coba ya. Jadi para pendukung yang sedikit-sedikit ngomong ganyang Malaysia, kalian hitung tuh ada berapa puluh ribu itu TKI di Malaysia ya. Kalian harus tahu malu ya. Jadi Malaysia, Indonesia itu satu rumpun. Sebaiknya negara-negara bertetangga itu bersatu, kerjasama supaya ekonomi kuat. Tidak perlu dijadikan atau mau dijadikan arena untuk pemasaran senjata oleh dunia barat. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Kalian pikir perang itu enak? Nggak perang aja pengangguran banyak, apalagi perang. Semua jadi pengangguran ya. Hanya TNI dan pemerintahan yang aktif, sisanya lari sana sini. Ya, ada benarnya juga perkataan dari abang ini soal masalah kasus Ambalat ini. Jadi buat apa juga kita harus berperang antara Indonesia dan Malaysia? Itu memang kan kita dari dulu selalu kasus-kasus seperti klaim-klaim budaya apapun segala macam, tapi kita tetap rukun. Itu hanya di media sosial kita memang saling celah, saling hina, saling hujat, tapi di dunia nyata kita berdamai. Dan kasus Ambalat ini kembali mencuat ketika Indonesia dan pemerintah Malaysia bersepakat untuk berbagi hasil. Itu sih udah menurut aku udah paling bener ya. Kalau kita ambil jalan perang itu hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak itu rugi, nggak ada yang untung, terus terang aja. Dan bener kata abang ini, kita hanya jadi market persenjataan dunia barat ya guys. Jadi untuk anggaran perang itu nggak sedikit guys.
pasti bakalan keluar duit banyak untuk kalau kita berperang gitu guys, itu pasti ngeluarin duit banyak ya guys. Jadi paham lah ya, saya bukannya tidak mendukung manapun ya, ini sikap saya sendiri ya, pemikiran saya sendiri itu sama lah kayak bang ini berpikirnya kalau menurut saya pribadi. Oke lanjut. Kau cepat sangat nak setuju. Lebih tengkuk pada saya, lemah tengkuk lah. Sebagai pemimpin Malaysia, rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu Anwar Ibrahim. Apa isu Ambalat ni sebenarnya? Ambalat ni adalah satu kawasan laut di sebelah timur Sabah dan Kalimantan. Itu ada pertindihan kawasan laut itu. Tengok ada beberapa orang telah membuat kenyataan berkenaan dengan Ambalat ni lah, ahli politik lah, termasuklah PG Rafizi dia cerita pasal Ambalat. Dia kata kita bekerjasama lah dengan dengan Indonesia ni, sebab ada Joint Development Authority, so kita boleh korek minyak tu sama-sama dengan Indonesia. So dia menyebut Joint Development Authority. Joint Development Authority ni masa zaman saya, masa EPU dulu di Natuna, Thailand. Thailand ada Malaysia Thailand JDA, MTJDA itu daripada tahun berapa dulu when I was in the government ada MTJDA tu. So apa yang Rafizi cakap ni, dia kata dulu kita ada kerjasama antara kita korek gas dengan minyak dekat Malaysia Thailand Joint Development Authority MTJDA tu. So kalau kita boleh buat benda yang sama dekat Thailand tu, kita dekat Indonesia ni lebih kurang sama lah, kita develop dengan Indonesia lah. Kalau kamu cakap macam tu PG, maksud kamu tak faham isu. Aduh. Alamak. Isu dia begini, why do we have to jointly develop dengan Indonesia in the first place? That is the issue. Itu yang orang Sabah sekarang ini persoal. Kenapa kita kena jointly develop dengan Indonesia? Kita dah dapat keputusan mahkamah ICJ, International Court of Justice, mahkamah keadilan antarabangsa, yang memberi kita hak ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan itu. Dan dia berhampiran dengan ND6 dengan ND7, kawasan kita nak korek minyak dengan gas ini. So benda ini macam ni isu dia. So kita dah dapat, dulu kita petikai kawasan Ambalat ini, kawasan Sipadan dengan Ligitan ini, dan kita bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. So saya backtrack sikit lah kepada siapa yang tak tahu. Kalau tengok puak-puak PH ni punya video, dia orang ni tak tahu sangat. Saya tengok dia pergi Google, pergi ChatGPT, lepas tu dia main cerita suka-suka dia je. Lepas tu dia kata itulah isunya. Aduh. Kan? You don't know the issue. The issue is that dia kata kita bawa pergi ICJ tahun berapa saya tak ingat, tahun 2000 ke macam tu lah. Lepas tu tahun provokasi. Lanjut kita ganti. Malaysia menyatakan bahwa Ambalat adalah milik mereka, Indonesia pun demikian. Lalu siapakah yang benar, hak Indonesia atau hak Malaysia? Mari kita bahas dengan sudut pandang sejarah, hukum internasional, dan prinsip geopolitik modern. Anwar telah menyerahkan hak rakyat Malaysia yang cukup bernilai ke Indonesia. Akhirnya, apa yang kami di Demi Negara sudah suarakan sejak 2 tahun lalu menjadi kenyataan. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk menyerahkan sebahagian hasil minyak dan gas di Ambalat milik Malaysia kepada Indonesia. Perlu diketahui, Ambalat terletak di Laut Sulawesi dekat Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Meski bukan pulau, Ambalat sangat strategis karena memang di sana itu mengandung cadangan minyak dan gas yang besar, makanya diperebutkan. Nah, di Malaysia itu mereka menyebutnya blok ND6 dan ND7, sedangkan di Indonesia itu menyebutnya blok Ambalat. Secara geografis, Ambalat itu berada sangat lebih dekat daratan Indonesia ketimbang Malaysia. Namun kenapa harus bersengketa dengan Malaysia? Karena Malaysia secara sepihak itu mengklaim bahwa wilayah Ambalat itu sebagai bagian dari zona maritimnya mereka dengan dalil berdasarkan peta tahun
tahun 1979 yang dimana itu tidak pernah melalui proses konsultatif atau kesepakatan bilateral. Sementara Indonesia itu tetap berpegang teguh pada peta yang disusun berdasarkan hasil perjanjian internasional dan prinsip hukum laut. Nah, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea di tahun 1982 waktu itu, setiap negara itu memiliki hak zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai, termasuk juga landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis itu merupakan kelanjutan dari daratan negara. Berarti dalam konteks itu, Ambalat berada jauh lebih dekat dengan garis pantai Kalimantan Utara dibanding dengan Saban. Artinya secara geografis dan geologis, Ambalat adalah bagian dari landas kontinen Indonesia. Sedangkan Malaysia, seperti yang gue bilang tadi, itu mereka hanya mengandalkan peta sepihak yang dibuat tahun 1979 yang bahkan tidak diakui oleh negara-negara tetangga termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan negara ASEAN lainnya. Ya, karena memang peta tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional, bahkan tidak pernah dibahas dalam kerangka ASEAN. Dalam hukum internasional ada satu prinsip, namanya prinsip uti possidetis juris, yaitu wilayah negara yang baru merdeka itu harus mengikuti batas-batas administratif pada masa kolonial. Indonesia kan sebagai bekas jajahan Belanda dan Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris. Jadi masing-masing negara itu mewarisi batas wilayah dari dua kekuatan kolonial saat itu.